بسم الله الرحمن الرحيم. سوف يعلمون أن نحن المسلمون القادمون نرفع الرايات سوف يعلمون أن نحن Masyiral muslimin yang kami muliakan, تشهد الأيام عنا Imam Al-Mahdi, sosok pemimpin terakhir umat Islam. Rasulullah bersabda, "Lau lam yabqa minad dunya illa yauma," kalau seandainya tidak lagi tersisa dari umur dunia ini kecuali hanya satu hari, la tawwalallahu dzalikal yaum, pasti Allah akan panjangkan yang satu hari itu, Allah tambah hatta yab'atha, sehingga Allah mengutus rajulan min itrati, seorang laki-laki dari keturunan kandungku, kata Rasulullah SAW, yang akan membalikkan dunia dari puncak kezaliman kepada keadilan, dari kekacauan kepada ketenangan, daripada kebinasaan kepada kebaikan. Dan laki-laki itu namanya mirip dengan namaku, kata Rasulullah, nama ayahnya mirip dengan nama ayahku. Yushbihuni fil khuluqi wala yushbihuni fil khalqi. Dia mirip betul dengan aku akhlaknya, tetapi tidak mirip dengan aku fisiknya. Oke, kita lihat pertama. Namanya mirip dengan namaku. Nama ayahnya mirip dengan nama ayahku. Berarti siapa namanya nanti? Siapa namanya nanti? Muhammad bin. Bagaimana kalau yang muncul namanya bukan Muhammad bin Abdullah, tapi bin Abdullahnya ada? Ingat, nama Nabi Muhammad itu bukan hanya Muhammad saja. Nama Nabi Muhammad juga Ahmad. Nama Nabi Muhammad juga Qasim. Nama Nabi Muhammad juga Mustafa. Nama Nabi Muhammad juga Toha. Nama Nabi Muhammad juga Yasin. Ya, nama Nabi Muhammad itu bukan satu. Bisa jadi nanti Qasim bin Abdullah. Bisa jadi nanti Ahmad bin Abdullah. Bisa jadi namanya nanti adalah Yasin bin Abdullah, Toha bin Abdullah, Mustafa bin Abdullah. Itu nama Nabi semua. Tapi yang asiknya, alhamdulillah, Nabi berkata, dia waktu di baiat di depan Ka'bah, usianya seusia dengan aku ketika diangkat oleh Allah menjadi Nabi dan Rasul. Berarti usia 40 tahun. Di hadis yang lain, Nabi berkata, dia di baiat di depan Ka'bah mendekati usia 40 tahun. Ada dua riwayat. Usia 40 tahun, satu. Yang kedua mendekati usia 40 tahun. Waktu di baiat di depan Ka'bah. Di baiat ini siapa yang membaiatnya? Segelintir kecil orang-orang terbaik dari hamba-hamba Allah yang beriman, yang berdatangan dari seluruh dunia tanpa ada janjian. Mereka yang membaiat Imam Mahdi di depan Ka'bah, antara Rukun Hajar Aswad dengan Maqam Ibrahim. Disinilah nanti Al-Mahdi dibaiat. Dan Nabi perjelas, dia lahirnya di Madinah Al-Munawwarah. Yang ngaku-ngaku, kan kemarin ada pernah muncul tuh Al-Mahdi dari Medan. Oi, aku adalah Al-Mahdi Medan. Hidung pesek, ngaku sebagai Al-Mahdi. Atau yang kayak di Malaysia, murid-muridnya mengatakan inilah Imam Mahdi yang dijanjikan, inilah dia. Masya Allah. Tak jelasin sedikit ya. Al-Mahdi itu, kata Rasulullah SAW, fisiknya tidak mirip dengan saya, akhlaknya benar-benar serupa dengan saya. Alisnya melengkung seperti bulan sabit. Melengkung, alisnya indah lengkungannya, bagian depan alisnya hampir ketemu, kata Rasulullah. Ada bulu-bulu halusnya. Tulang hidungnya lurus dan mancung. Jadi hidung-hidung level kita-kita ini tahu diri aja lah. Peganglah hidung masing-masing, ini mancung atau gimana nih? Lurus dan mancung. Bibir atas dan bibir bawahnya sama ukuran tebalnya dan indah. Giginya rata. Dan gak ada yang boneng ke depan atau mundur ke belakang. Antar satu gigi dengan gigi yang lain dapat dimasukkan satu benang. Dapat dimasukkan satu benang. Jadi yang gigi tumpang tindih, yang macam-macam gini, gigi gini, enggak ada.
Kemudian warna kulitnya kata Rasulullah coklat kehitam-hitaman, gelap. Kalau Rasulullah warna kulitnya putih, bersih, seperti kata para sahabat. Jidatnya lebar, dahinya luas, dan rambutnya berwarna pirang. Habib Bahar, lihat rambut asli Habib Bahar, kayak warna bulu jagung enggak? Rambut jagung, nah warnanya pirang. Sebahu, Habib Bahar sebahu. Tapi itu bukan Imam Mahdi ya. Karena lahirnya harus di Madinah Al-Munawwarah. Ini yang membedakan nanti. Habib-habib kita di Indonesia, walaupun agak ada sedikit kemiripan, tapi tidak memenuhi syarat. Baik, silsilah nasabnya kepada Hasan bin Ali. Kalau Habib Rizik Syihab, silsilah nasabnya kepada Husain bin Ali. Kalau Imam Mahdi kepada Hasan bin Ali. Kemudian Rasulullah bersabda, dadanya bidang dan ada bulu dada lembut, tipis, perutnya suspek. Perut musibah macam ini nggak bisa. Ini perut bencana ini yang maju-maju. Wa yadhharu fihimul batan, di akhir zaman banyak umatku kata Nabi yang perutnya buncit-buncit, gendut-gendut, ayo kena kita. Wa yadhharu fihimul batan. Lalu Rasul berkata, dia tidak terlalu tinggi dan juga tidak pendek. Beliau tidak fasih melafazkan huruf ra. Ini tandanya lagi, tidak fasih melafazkan huruf ra. Mungkin orang bisa dioperasi plastik, kulit juga diwarnai, diganti segala macamnya. Tapi ketika ngomong nggak bisa dibuat-buat. Lalu Rasulullah SAW melanjutkan sabdanya bahwa dia lahir di Madinah Al-Munawwarah, menjalani masa kanak-kanaknya di Madinah Al-Munawwarah, kemudian masa remajanya di Madinah Al-Munawwarah, dan memulai masa dewasanya di Madinah Al-Munawwarah. Tanda-tanda kelahirannya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditandai dengan terjadinya 2 kali gerhana dalam 1 bulan Ramadan. Tanda-tanda kelahirannya ditandai dengan terjadinya 2 kali gerhana dalam 1 bulan Ramadan. Saat dia akan dibaiat, kondisi bumi ketika itu sedang ada di puncak keributan. Ribut karena bencana-bencana alam, gempa-gempa. Zuhurul Mahdi inda ikhtilafi ummati wazzalazil. Kemunculan Al-Mahdi nanti di tengah-tengah umatku penuh dengan kegaduhan dan perselisihan. Di tengah-tengah banyaknya gempa-gempa di mana-mana. Lalu Rasulullah SAW juga bersabda, Al-Mahdi muncul saat bumi ini sudah dibungkus oleh kezaliman. Benar-benar zalim. Banyak para penguasa zalim kepada orang-orang Islam. Ulama-ulama, orang-orang kaya, banyak yang zalim kepada Islam. Dan para suami juga banyak yang zalim kepada istri. Instansi-instansi pemerintahan, penguasa-penguasa, bos-bos majikan banyak zalim kepada anak buahnya. Kezaliman merata di mana-mana, dan puncak kezaliman adalah terjadi di wilayah yang menguasai Mekah dan Madinah. Sekarang Arab Saudi tidak sedikit imam-imam masjid ditangkap, dijebloskan ke penjara. Tidak sedikit media-media yang berani sedikit saja mengkritik kebijaksanaan kerajaan Arab Saudi dibekukan, asetnya ditahan, kemudian diambil pemiliknya, dimasukkan ke penjara. Khatib-khatib yang berani agak sedikit saja lantang, langsung Pak, nggak ditunggu sampai selesai dia Jumatan, langsung tap diambil, masuk penjara. Sekarang ribuan jumlahnya imam-imam, dai-dai, ustaz-ustaz masuk penjara di kepemerintahan semasa Muhammad bin Salman ini. Jamal Khashoggi, bentuk daripada tirani yang dipimpin oleh sang pemimpin sekarang ini, luar biasa zalimnya. Ibarat Allah yang kami muliakan, pangeran-pangeran yang ada di Arab Saudi seluruhnya dipaksa untuk tunduk dan dimiskinkan, dibekukan aset-asetnya, diambil hartanya. Ini yang terjadi, sehingga bersumpahlah beberapa pangeran, tak lama lagi akan terjadi kudeta berdarah di Arab Saudi. Ini janji mereka.
Saudara-saudaraku, Al-Mahdi muncul ketika terjadi pertumpahan darah, perselisihan hebat di tubuh penguasa yang memimpin Mekah dan Madinah. Berarti maksudnya adalah Arab Saudi, dan arahnya menuju ke sana sudah sangat dekat. Gempa-gempa dan bencana, tahun-tahun bencana. Arab Saudi kemarin terdengar 15 November terjadi banjir besar di Arab Saudi. Kuwait juga banjir. Baru-baru ini juga Uni Emirat Arab dan didukung oleh negara Arab lainnya sepakat memeluk merangkul Israel dengan terang-terangan, nggak punya malu lagi dah. Padahal sebelumnya dalam musuh bersama kita. Dalam Al-Quran Allah mengatakan la tajidanna asyaddan nasi adawatan lil ladzina amanul yahud walladzina asyraku. Orang yang paling bengis, yang paling jahat, yang paling biadab, yang paling kejam, yang paling zalim kepada kalian orang-orang beriman di muka bumi ini adalah Yahudi. Sekarang malah Arab yang memeluk Yahudi. Inna lillahi wa inna ilaihi. Tanda-tanda Al-Mahdi akan keluar.